Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat terus ya. Tetap semangat, walaupun pelaksanaan daring. Ustadzah memberikan materi videonya dengan offline. Apabila ada yang belum paham, bisa kita melakukan video call atau Zoom. Silakan bisa japri Ustadzah untuk bisa menanyakan untuk lebih lanjut. Baik, Ustadzah lanjutkan. Kemarin sudah untuk SDM di ASEAN, sumber daya manusia di ASEAN. Sekarang adalah masuk subbab keempat, yaitu interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Masih ingat ya anak-anak? Negara ASEAN itu kemarin ada berapa? Ada 10. Kita harus ingat. Di ASEAN ada 10. Kemudian ini kita masuk ke interaksi antar negara. Apa sih tujuan kerjasama antar negara ASEAN? Kenapa sih ASEAN itu bisa dibentuk? Pasti mereka mempunyai tujuan. Tujuannya adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan. Pasti setiap negara atau beberapa negara melakukan suatu kerjasama, pasti mereka ingin mendapatkan keuntungan, dan itu harus ada kesepakatan lebih dulu. Nah, ini tujuan kerjasama antar negara ASEAN. Kerjasama antar ASEAN ini meliputi beberapa bidang. Ada bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, bidang pendidikan, dan bidang politik. Jadi ada 5 bidang yang akan dicapai dalam kesepakatan tujuan kerjasama negara ASEAN. Kemudian faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Semua atau suatu bentuk organisasi yang melaksanakan suatu kerjasama pasti ada yang namanya faktor pendorong. Faktor pendorong itu adalah faktor yang digunakan untuk atau yang diartikan sebagai penyemangat. Penyemangat atau pendorong suatu kerjasama itu bisa terbentuk dengan baik. Faktor penghambat berarti penghambat yang menghambat suatu kerjasama antar negara ASEAN itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa kriterianya. Ada faktor pendorong, perhatikan. Faktor pendorong mereka melakukan suatu kerjasama, yaitu yang pertama adalah persamaan dan perbedaan sumber daya alam. Pastinya kalau kita mempunyai persamaan dan perbedaan, pasti kita bisa saling melengkapi, ya. Persamaan dan perbedaan itu pasti saling melengkapi. Apalagi suatu perbedaan. Misalnya di Indonesia menghasilkan apa misalnya yang diekspor ke luar negeri? Bisa menghasilkan kelapa sawit misalnya di Kalimantan. Itu akan diekspor ke negara lain yang negara ASEAN, misalkan di Singapura, atau diekspor ke negara yang lainnya. Kemudian persamaan dan perbedaan wilayah, ini juga merupakan faktor pendorong kerjasama. Karena jika suatu wilayah itu berbeda ataupun sama, mereka bisa saling bertukar pikiran. Diambil sisi sisi baik dan buruknya di setiap wilayah antar negara. Kemudian perbedaan perkembangan teknologi ini poin terpenting. Kenapa suatu negara bisa melakukan kerjasama, apalagi di negara ASEAN, pasti akan mempunyai perbedaan, di mana perbedaan itu bisa dikembangkan di beberapa negara. Misal di negara Indonesia tidak bisa menghasilkan suatu produk seperti HP. Indonesia tidak bisa menghasilkan HP, tetapi di negara lain bisa. Misalnya seperti itu ya. Akhirnya kita mengimpor barang dari negara lain untuk bisa digunakan di negara kita. Ini yang dinamakan kerja sama, saling melengkapi. Kemudian persamaan dan perbedaan budaya, ini juga merupakan faktor pendorong supaya kerjasama itu terbentuk dengan baik. Perbedaan budaya jelas,
budaya Indonesia dengan budaya negara lain itu pasti jelas berbeda, ya, dari sisi bahasa, sisi kebudayaan, makanan ataupun yang lainnya pasti kita berbeda. Contoh saja, negara-negara asing kalau masuk ke Indonesia pasti mereka akan suka. Karena apa? Budaya Indonesia itu sangatlah banyak, ya. Mereka sangatlah suka. Mereka akan mempelajari. Contoh saja dengan gamelan. Nah, gamelan itu mereka tertarik. Sinden. Nah, orang luar negeri belajar sinden di Indonesia. Sama halnya dengan kita. Kita juga kadang belajar budaya-budaya asing. Nah, ini menimbulkan pendorong atau suksesnya kerjasama ASEAN. Kemudian ada penghambat. Penghambat di sini adalah di mana faktor ini bisa menggagalkan suatu kerjasama yang sudah terbentuk dengan baik, yaitu terjadinya bencana. Jika di suatu negara terjadi bencana, pasti kerjasama itu akan putus. Misalkan tidak putus, akan menghambat karena tidak bisa berjalan dengan baik adanya bencana yang sudah terjadi. Kemudian kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah biasanya juga mempengaruhi, itu bisa menghambat. Karena apa? Contoh saja, biasanya kita kalau ekspor impor itu kan biasanya ada pajak untuk mengeluarkan membayar, ya. Kalau kita mau ekspor ke luar negeri pasti kita akan membayar pajak. Nah, di sini kebijakan pemerintahnya itu kalau mereka menerapkan pajak itu tinggi, pastinya kerjasama antar negara itu akan terputus dan akan terhambat karena setiap negara mungkin tidak mampu membayar pajak yang akan diberlakukan pemerintah tersebut. Perang antar negara. Nah, di sini perang antar negara juga merupakan faktor penghambat, di mana jika di suatu negara tersebut ada perang, pastinya suatu kerjasama akan berhenti karena negara lain tidak mau mengambil resiko saat negara itu terjadi perang. Nanti terjadi masalah dan negara mereka akan kena imbasnya. Kemudian perbedaan kepentingan ini juga biasanya merupakan penghambat juga, karena kepentingan setiap negara pastinya berbeda, kadang tidak sinkron. Nah, di sini ini bisa menimbulkan miskomunikasi dan akhirnya menjadikan faktor penghambat. Kemudian perbedaan mata uang jelas, setiap negara memiliki perbedaan mata uang masing-masing, sehingga saat kita melakukan kerjasama pasti kita akan kebingungan untuk menerapkan sistem pembayaran. Maka kenapa sistem pembayaran biasanya kita menggunakan uang dolar, walaupun negara tersebut tidak ada dolar, negara Indonesia tidak dolar, tetapi biasanya mata uang yang resmi dipakai untuk kerjasama antar negara itu pasti adalah mata uang dolar. Begitu ya untuk faktor pendorong dan penghambatnya. Kemudian Ustazah lanjutkan, yaitu dengan bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Nah, di sini bentuk kerjasama kita lihat di gambar. Ini adalah dalam bidang ekonomi. Di gambar ini mereka sedang melakukan kesepakatan atau sedang melakukan rapat, ya, istilahnya rapat, yaitu contohnya Indonesia dengan Singapura. Ini adalah kerjasama antar negara ASEAN. Kemudian di sini dalam bidang sosial dan budaya, di sini adalah penyelenggaraan festival budaya. Contohnya di sini ada Indonesia, mungkin ada beberapa negara ASEAN lagi seperti ada Singapura, Malaysia ataupun yang lainnya. Di sini Ustazah tampilkan adalah Indonesia karena kita negara Indonesia. Kita menampilkan beberapa jenis pakaian adat, ya, bisa kita lihat, ya. Ini mereka menggunakan beberapa jenis pakaian adat yang ada di Indonesia serta mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia seperti ini. Ini adalah angklung, adalah khas Jawa Barat. Ini juga ada wayang. Nah, ini juga ada lagu-lagu Jawa. Ini adalah ditampilkan supaya apa? Supaya negara ASEAN yang lainnya itu paham akan budaya yang ada di negara Indonesia. Jadi mereka bisa mengenal lebih lanjut. Kemudian selanjutnya adalah bidang pendidikan. Di bidang pendidikan di sini ada pertukaran pelajar. Biasanya pertukaran pelajar ini Ustazah contohkan adalah
di Malaysia dan Indonesia. Jadi dua negara ini melakukan pertukaran pelajar, membandingkan pembelajaran di Indonesia dengan pembelajaran di Malaysia. Kalau misalkan sudah saling bertukar pelajar, nanti kita bisa mengambil sisi positif dan negatifnya. Apakah sisi positifnya di Malaysia itu bisa diterapkan di Indonesia, begitu juga dengan sebaliknya. Apakah di Indonesia itu metode pendidikan atau pembelajarannya bisa diterapkan di Malaysia. Jadi apabila ada kekurangan di setiap negara dalam masalah pendidikan, kita bisa saling bertukar dan didiskusikan dalam pertukaran pelajar tersebut. Kemudian di sini ada bidang politik pertahanan dan keamanan. Di sini ada bantuan tentara Indonesia di Kamboja. Jadi tentara Indonesia itu tidak hanya menolong atau siap melaksanakan tugas di negara Indonesia saja, melainkan karena kita sudah menjadi bagian dari negara ASEAN, mereka juga akan membantu apabila di negara lain yang terjadi masalah peperangan, kita akan membantu dalam bidang pertahanan politik dan keamanan. Kemudian dalam bidang penanggulangan bencana, di sini ada pembentukan AHA. Di situ kita juga tidak hanya berpikir bencana yang ada di Indonesia saja, kita bisa membantu para musibah-musibah yang ada di negara lain, terutama dalam negara ASEAN. Kemudian yang terakhir saya bahas adalah pengaruh kerjasama ASEAN. Pengaruh kerjasama ASEAN itu ada 4 bidang juga, 5. Bidang ekonomi yang pertama yaitu ASEAN merupakan salah satu kisah sukses ekonomi modern, karena pada tahun 2015 ASEAN pernah menduduki peringkat ke-6 ekonomi terbesar di dunia. ASEAN juga sudah membentuk suatu masyarakat ekonomi ASEAN yang disingkat dengan MEA. Kemudian dalam bidang sosial di sini adalah tren kependudukan ASEAN adalah urbanisasi. Kenapa? Karena 50% lebih masyarakat di ASEAN adalah tinggal di kota dan mempunyai program model kota ASEAN yang berwawasan lingkungan untuk mempromosikan pembentukan kota yang berwawasan lingkungan, sehingga masyarakat sadar akan kota berwawasan lingkungan, dan juga ada kerjasama dengan negara Jepang. Kemudian yang ketiga adalah bidang sosial budaya. Di sini dalam bidang sosial budaya mempunyai program promosi an ASEAN Identity, yaitu mempromosikan suatu identitas ASEAN, yaitu promosi kesadaran ASEAN dan identitas ASEAN, pelestarian dan warisan budaya ASEAN, terciptanya dialog peradaban kebudayaan dan keagamaan ASEAN. Biasanya di sini kalau identitas itu biasanya mereka akan menampilkan budaya-budaya yang ada, seperti yang Ustazah terangkan tadi. Misal Indonesia ya akan menampilkan budaya-budaya, entah pakaian adat ataupun tari-tarian yang terkenal di Indonesia itu akan ditampilkan. Begitu juga dengan negara-negara yang lain, mereka akan juga menampilkan pakaian adat dan jenis kebudayaan yang ada. Kemudian bidang politik, yaitu penggabungan negara yang berdekatan akan menjadikan kuat di setiap negara masing-masing, karena kita ibaratnya negara kita akan bersatu. Apabila ada suatu masalah, kita akan memecahkan bersama-sama. Kemudian yang kelima adalah bidang pendidikan, yaitu kita bisa belajar di universitas se-ASEAN dan bisa mendapatkan beasiswa. Jadi tidak dipungkiri bahwa seorang mahasiswa di Indonesia itu bisa belajar dan mendapatkan beasiswa di Malaysia ataupun Singapura ataupun di negara ASEAN yang lain itu gratis. Kemudian bisa belajar sepanjang hidup, karena kita menempuh ilmu itu bisa mengasah skill, kemampuan dan kreatif kita itu tak terbatas. Maka kenapa kita harus bisa belajar sepanjang hidup kita. Kemudian kita bisa juga melakukan penelitian bersama yang kita lakukan sesama mahasiswa antar negara ASEAN. Untuk subbab di ini, subbab keempat, sampai di sini dulu ya. Ustazah lanjutkan besok untuk subbab berikutnya. Nanti bisa dipelajari juga, dibaca dulu bukunya yang ada di paket ya.
Nanti jadi saat Ustazah menerangkan kalian paham, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung japri video call Zoom, Ustazah akan melayani.